atau pelanggaran kode etik, itu akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini komitmen Bapak Kapolri, oleh karenanya Itsus juga melakukan pemeriksaan. Ya, ini sudah dirumuskan sama Itsus sebagai terperiksa. Dan juga ditempatkan di tempat khusus. Ini nanti juga bekerja secara paralel Itsus dengan penyidikan. Kami meminta keterangan kepada asisten rumah tangga dari Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Itu kira-kira proses hari ini, dan kemudian memang kami mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan. Seperti apa sebenarnya? Nanti itu kan ditanyakan. Jadi kelihatannya peran Baradae ini nanti terakhir sangat besar untuk menyangkal ataupun untuk meluruskan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Susi dalam keterangannya saat ini. Apabila ada di rumah di Magelang, untuk naik tangga itu bunyi nggak? Ada biasanya kalau naik tangga itu yang tangganya kayu, ada suara pada saat setiap anak tangga itu diinjak. Bunyi nggak? Kalau pakai sandal bunyi. Kalau pakai sandal bunyi. Kalau masuk ke rumah itu pakai sandal tidak? Tidak. 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 Saksi Susi itu sudah menyampaikan kan apa yang terjadi. Tetapi yang perlu kita sampaikan di sini bahwa kami berharap bahwa saksi harus konsisten ya, mengingat bahwa di dalam peristiwa perkara pidana ini, saksi yang besok dihadirkan ini adalah saksi yang penting. Ini sudah masuk ke saksi fakta. Harusnya kalau saya jadi hakim, harusnya keras dan tegas terhadap saksi ini, karena saksi ini bohong. Saya catat beberapa kali ketua majelis menyatakan saudara saksi bohong, tidak masuk akal. Itu lebih dari 5 kali. Itu. Kalau itu terjadi, kalau ketua majelisnya saya, ada KUHP mengatur pasal 174 KUHP, sekali lagi 174 KUHP, tolong dicatat oleh semua. Ya, itu saksi palsu. Hadir di sidang, penampilan Susi ART Ferdy Sambo dan Baradae jadi sorotan jaksa. Jaksa penuntut umum menyoroti penampilan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, yakni Susi, saat hadir di persidangan. Pihak JPU menyebut jika Susi dan Baradae terlihat mengenakan baju yang mirip dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, JPU bahkan meminta Susi dan Baradae untuk berdiri dan menunjukkan baju yang mereka pakai. Jaksa lalu menanyakan siapa pembeli baju tersebut. Penampilan ART Sambo jadi sorotan. Asisten rumah tangga Ferdy Sambo, yakni Susi, menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae. Dalam foto-foto yang beredar, terlihat Susi datang ke persidangan menggunakan baju kemeja putih dan kerudung hitam. Sejak masuk ke dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa mengatakan bahwa ia telah memperhatikan busana antara Susi dengan Baradae yang terlihat mirip baju pemberian Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Karena penasaran, jaksa pun kemudian meminta keduanya untuk berdiri dan menunjukkan pakaian yang dikenakan. Kemudian Susi pun mengatakan bahwa baju tersebut memang diberikan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Menurutnya, majikannya itu memang kerap memberikan baju yang sama untuk para ajudan dan ART-nya. Bertanya apakah sengaja memakai baju sama. Mendengar jawaban itu, jaksa lantas langsung bertanya apakah Susi dan Baradae telah membuat kesepakatan khusus untuk mengenakan pakaian sama untuk hadir di persidangan atau tidak. Susi sendiri menjadi salah satu saksi dari pihak Ferdy Sambo yang hadir memberikan keterangan dalam sidang dengan terdakwa Baradae. Dalam perkara ini, Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam perkara ini, Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan Capres-Cawapres, partai-partai politik berharap dapat kuartel efek
Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu ada PSI 5,5% dan PKS 4,7% yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan PBB dan PPP 2,0%. Sisanya adalah Partai Baru Gelora 1,3%, Perindro 1,1%, dan Partai Umat 1,0%. Lalu ada Hanura 0,5%, PBB 0,4%, dan pilihan lainnya 1,4%, serta tidak tahu atau tidak jawab 20,2%. Survei Polmetrics Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling atau acak bertingkat dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2% dan pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Kriteria cawapres Anies. Calon Presiden naungan Partai Nasdem Anies Baswedan ungkap 3 kriteria yang layak menjadi pasangannya untuk maju sebagai calon wakil presiden di bursa pemilu 2024. Bagi Anies, 3 kriteria ini cukup kuat untuk menjadi pasangannya dan yakin memenangkan kontestasi politik tersebut apabila 3 kriteria ini dipenuhi. Dia pun kembali menegaskan 3 kriteria yang tepat adalah sosok yang membantu kemenangan, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan capres dari Partai Nasdem mengaku belum menentukan pilihan soal sosok untuk cawapres yang akan mendampinginya berlaga pada ajang Pilpres 2024. Menurut Anies, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat atau Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi.